Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, foto fillah, kita kembali lagi di hari ini, hari Selasa, yang di sore hari, dan kita di Selasa yang keempat. Insyaallah kita lanjutkan lagi rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Kita sudah sampai bab yang kelima tentang berhias dengan kemuliaan adab. Tentunya sudah jelas bahwa akhlak mulia adalah ciri khas seorang muslim. Kalau penuntut ilmu dia bagaikan seorang raja, maka adab adalah mahkotanya. Sebab itu dulu para ulama mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu, ya. Jadi bagaimana penting sekali memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia bagi seorang penuntut ilmu, ya. Karena tentunya seorang penuntut ilmu adalah panutan bagi masyarakat. Ia akan dipandang, akan dilihat, sehingga tentunya kita harus memiliki perhiasan yang indah, yaitu kemuliaan adab. Bukan hanya bicara seputar retorika, ya, atau hafalan, ya, penguasaan terhadap ilmunya itu, ya, materinya. Tapi lebih daripada itu adalah adab. Seseorang walaupun dikatakan ilmunya cuma berapa, tapi berhasil, kenapa? Adab yang mulia. Ada yang dia ilmunya banyak, ya, hafalannya luar biasa, ya, tapi karena tidak mempunyai adab yang mulia, maka dakwahnya tidak berhasil. Dan tentunya adab ini akan pengaruh, ya, akan pengaruh pada dakwahnya itu, ya. Maka kita seorang penuntut ilmu tentu harus punya adab yang mulia. Dan adab yang mulia itu yang bagaimana? Yang dinilai oleh syariat, ya. Bukan hanya katanya dan katanya, ya. Bukan hanya berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan norma tertentu, tapi bertentangan dengan nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Adab yang sesuai dengan syariat, gitu. Dan Al-Quran dan Sunnah itu, ya, sudah mengajarkan adab yang terbaik dari Rasulullah, ya.
tidak perlu kita berat-berat ya, atau bertele-tele, karena semua sudah dia ajarkan ya, dan simpel sebenarnya ya. Itu adab ya. Terkadang memang kita dengan ekspektasi tertentu, harapan tertentu, tapi terkadang tidak mengindahkan adab yang ada di syariat. Maka pentingnya di sini bukan hanya kita adab itu ingin dipandang gitu ya, ingin sesuai dengan ilmunya, yaitu sesuainya adalah bagaimana dengan syariat ya, gitu. Nah itu apa yang dimaksud dengan adab? Adab adalah perkataan atau perbuatan yang diajarkan oleh syariat, seperti adab kepada Allah Azza wa Jalla, adab kepada Rasulnya, itu juga adab. Adab menuntut ilmu, adab bermajelis, adab terhadap guru, adab ketika berselisih pendapat, dan adab-adab yang lainnya. Kan itu bagaimana perbuatan dan perkataan yang diajarkan itu. Nabi berkata kepada salah satu sahabatnya, yaitu Asaj Abad Al-Qais radhiyallahu anhu, sesungguhnya sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai Allah, yaitu al-hilm, yaitu kelembutan ya, al-hilmi, mengendalikan diri ketika marah. Nah itu juga termasuk dalam bagian al-hilm. Dan al-anah, tidak tergesa-gesa ya, tenang, tidak buru-buru ya. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah dua perangai itu karena aku membentuknya atau Allah yang telah menjadikannya sebagai tabiat? Beliau bersabda, Allah yang menjadikannya sebagai tabiat bagimu. Dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan dua perangai yang dicintai Allah dan Rasulnya. Riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Nah ini jelas ya bagaimana perilaku diantaranya ahil dan juga al-ana. Ini perilaku yang harus kita tanamkan ya. Kita kendalikan diri ya. Tidak tergesa-gesa, itu seorang menuntut ilmu ya. Kadang ketika kebutuhan tertentu atau orang itu benar-benar darurat ya, selalu terkadang tergesa-gesa ya. Ini yang bukan ciri khas seorang penuntut ilmu ya. Tenang ya, karena dia tahu solusinya, jangan tergesa-gesa seharusnya. Atau dia bisa cari tahu solusinya tanpa tergesa-gesa. Nah itu perilaku yang Allah adakan pada kita juga ya. Kita harus bisa menjadi orang yang lembut dan juga tidak tergesa-gesa. Nah, sedangkan kadang ya berat ya gitu menjadi orang yang lembut itu.
Kata Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa adab atau akhlak yang terpuji itu ada yang sumbernya dari tabiat, ada sumbernya juga karena diusahakan upaya. Tetapi akhlak yang sudah menjadi tabiat lebih baik keadaannya daripada yang dicapai dengan usaha, karena dia tidak butuh usaha untuk membiasakan diri dan melatihnya, sebab telah menjadi watak dan karakter dirinya. Dan semua itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendakinya. Karena siapa yang tidak diberi tabiat yang baik, maka hendaklah dia tempuh melalui jalan usaha untuk membiasakan dirinya berakhlak mulia. Itu dalam kitab Makarimul Akhlak. Artinya bagaimana ketika yang namanya akhlak itu ada yang memang tabiatnya dia punya sifat yang baik, karakternya baik, ciri khasnya baik dia itu ya. Tapi ada juga yang memang dia karakter tabiat yang buruk ya. Maka dia harus berusaha ya untuk merubah dirinya. Dan itu kadang yang lebih berat ya. Kalau antum ya ingin merubah seseorang itu gimana? Berat ya gitu. Ya. Ketika misalnya ada masa lalunya atau memang karakternya, saya punya 2 murid privat yang orang tuanya itu broken. Yang satu orang tuanya si suaminya tidak memberikan nafkah. Yang satu lagi ditinggal suaminya 3 tahun lebih. Walau pastinya nanti kemunculan karakter si anaknya itu beda ya. Karena apa? Karena emang punya masa lalu seperti itu ya. Nah ketika misalnya ada takdir misalnya takdir untuk misalnya bersama dalam ikatan akad misalnya, si awalnya ingin berubah, si itunya ingin merubah akhlak, itu pasti susah kan kita harus belajar tuh ya. Ini apalagi misalnya ini pelajaran buat kita bahwa kita harus belajar menerima kekurangan ya, menerima kekurangan pasangan kita, terima. Nah, perilaku sih nasi gitu aja katanya gitu. Daya perubahan gitu. Atau ya juga misalnya seorang akhwat ya, atau misalnya melihat seorang istri juga misalnya ada perilaku yang buruk ya emang kekurangan itu adalah yang harus dirubah juga gitu ya. Tapi jangan hanya melihat itunya saja ya, melihat hikmahnya bahwa tentunya ini pelajaran buat kita ya. Banyak sisi-sisi pembelajaran ketika sudah akad itu ya. Bukan hanya kita ngorek kekurangan pasangan kita gitu ya. Bukan hanya dikorek-korek gitu ya. Tapi bagaimana sisi-sisi kedewasaan yang harus timbul ya. Kedah namanya tong juga udah letik gitu ya. Tidak, karena susah itu ya karakternya.
Ya walaupun tentunya kita harus memahami bagaimana sisi psikologis ya gitu, antara laki-laki dan perempuan, jelas betul. Tapi tentunya apalagi nantinya menghadapi masa depan, Allah alam gitu ya. Walaupun kita tidak bisa bicara apakah masa depannya itu apa nantinya berhasil atau tidak, nah itu ya Allah alam. Apakah juga di tengah jalan sudah ini ya gitu. Mogok di jalan. Ya mau di jalan itu maksudnya sudah berhenti, sudah putus, di layangan putus, nah itu Allah alam soalnya. Sekarang kan jangankan seorang artis ya, artis atau orang yang awam tuh ya, ulama saja sekarang banyak yang layangan putus itu ya. Ada itu ulama tuh, ustadz tuh ya, layangan putusnya tuh, aduh ceritanya itu, aduh. Padahal ustadznya itu ya soleh banget ya, Allah alam kayak si Ahwat namanya tuh, Allah alam. Nah ini ya sisi-sisi pembelajaran ya gitu. Ini punten jadi bengkok kadinya ya karena penting nih ya, apalagi seorang penuntut ilmu ya, maka karakter seorang pendakwah, seorang dai gitu ya, harus memahami kekurangan muridnya juga ya. Pahami kekurangan murid dan bisa menerima kekurangan muridnya. Begitu juga si murid bisa memahami kekurangan si gurunya ya. Nah, guru tengah bisa ngajar hukul cenanya, guru ngajar papan tulis ya, murid ribet ke mana gitu terus gitu ya, aya gitu. Ada si murid juga terkadang si guru nangis tegas halus ke saya kumaha metodena gitu ya, tapi tidak bisa menyesuaikan gitu ya gitu. Beda-beda lah karakternya gitu. Maka ini pembelajaran buat kita buat memahami adab itu ya. Memahami kekurangan ya, kekurangan yang dimiliki ya, dari teman kita kan, apalagi kalau teman sahabat, oh itu ya, itu kadang lebih mudah kita ketika sudah akrab menerima kekurangannya itu ya, mudah lah gitu. Nah ini yang semestinya ditanamkan buat kita ya. Sebenarnya ini masih panjang, cuman nanti beberapa bagian kita akan jelaskan. Nah sampai di situ dulu penjelasannya. Berlofik buat ini akhirnya yang juga memberikan kelapangannya kepada kami ya, dan juga tentunya juga kita selalu doakan yang terbaik ya, juga ya buat kita semua juga ya. Wafikum. Itu saja dahulu. Walafiminkum. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.